Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak, berkah, keluarga pun sehat semua. Baik teman-teman, langsung saja kini kami akan melanjutkan tentang video yang lalu yang membahas persiapan memodifikasi sebuah equalizer menjadi 2 channel atau 3 channel. Modifikasi itu bebas, bisa 2 channel, 3 channel, bahkan 4 channel atau 4 out. Tetapi di sini dikarenakan ini masih tahap awal memodifikasi sebuah equalizer, ini akan saya buat yang paling mudah dulu, yaitu dengan membuat modifikasi satu input dari channel ini menjadi 2 out, karena ada juga yang komentar minta 2 ya. Dan di sini akan kami nyatakan akan saya jadikan 2. Sebelumnya begini teman-teman ya. Kami membuat sebuah tayangan modifikasi dari equalizer yang sudah jadi ini. Ini sebenarnya ini hanya sebuah temuan saja ya. Karena di video kami yang telah lalu, kami telah menyampaikan bahwa equalizer seperti ini dapat dirubah outnya bisa 2 atau 3. Yang di sini bukan hanya menggandakan out saja teman-teman ya. Kalau menggandakan out, sedangkan suara yang keluar ini sama, ya sangat mudah. Tinggal mendouble atau mentriple resistor, sudah outnya sudah menjadi 3 di sini ya. Tetapi kan bunyinya sama teman-teman. Dan di tayangan ini kami tidak bertujuan cuma menggandakan atau mentriplekan out ya, tetapi memfungsikan out dengan masing-masing karakter suaranya. Karena di sini nanti akan kami rubah menjadi 2 out, maka karakter ini saya bagi menjadi 2. Spesial bagian bass keluarnya nanti akan bass, spesial bagian middle dan treble keluarnya pun akan menjadi treble dan middle tanpa mengganggu. Jika ini nanti saya pisah, out yang sini di antara frekuensi tinggi ini nanti keluarnya tetap bagian ini saja teman-teman ya. Ini tidak mengganggu. Demikian jika nanti out ini saya buatkan satu bagian bass ini, ya keluarnya hanya untuk frekuensi yang ada di sini tidak mengganggu. Artinya sudah terpisah outputnya gitu teman-teman. Kenapa tidak beli crossover saja? Kenapa harus equalizer dibeli lalu dirubah-rubah seperti ini ya? Ini kan seperti kurang kerjaan ya. Ya memang seperti kurang kerjaan seperti ini. Tetapi ini bagi teman-teman ya yang pernah request, tentunya teman-teman sudah punya ya equalizer sejenis ini. Dan karena kami pernah mengatakan bisa dirubah, teman-teman yang sudah punya ini tentunya menunggu bagaimana sih cara merubahnya menurut channel ini. Karena jika mau crossover ya tinggal saja beli crossover, jika mau equalizer tinggal saja beli equalizer, kan beres, tidak sulit-sulit. Ya memang seperti itu teman-teman ya, beli crossover jadi crossover, beli equalizer jadi equalizer. Tapi ini hanya edukasi saja, kami tidak menyarankan untuk mengikuti cara ini. Kami hanya edukasi. Diikuti ya monggo, nggak diikuti ya silahkan. Gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, kami akan menjelaskan hal-hal pendukung sebagai pembuat output yang nanti akan saya buat 2 out ya. In-nya 1 dengan 2 out. Karakter outnya tergantung berapa bagian tadi. Jika dirubah menjadi 2 bagian, maka outnya akan jadi 2 bagian, out middle dan out bass. Dalam pembuatan master volume atau penguat output, dikarenakan ini sistemnya memakai IC op-amp, maka kami pun akan membuatkan penguat baru untuk membagi out yang baru ya. Karena di sini outnya in-nya 1, outnya 1. Di sini saya akan membuat in-nya tetap 1, out-nya akan menjadi 2 dan sesuai frekuensi yang ada di sini, yaitu out bagian bass dan out bagian middle treble jadi 1 ya.
ada permintaan, komentar masuk, saya baca seperti itu. Dan saya akan membuat seperti itu karena ini adalah tahap awal ya teman-teman ya, agar mudah dulu untuk dilihat atau dipelajari. Sekarang kita akan melihat dari belakang Potensio ini teman-teman. Ketika sudah terlihat seperti ini yang berfungsi di antara kaki Potensio ini ada 3 kaki ya teman-teman ya. 1, 2 yang tersolder dan 3. Di sini ada yang netral, ini tidak digunakan ya teman-teman ya. Bahkan PCB-nya tidak terhubung kemana-mana. Ada jalur yang menjadi 1. Ini ada 10 kaki 1 jalur. Ini nanti akan masuk ke bagian input negatif yang ini ya. Kemudian yang bawah 1 jalur ini akan masuk ke bagian input positif. Dan inilah video pembuatannya teman-teman. Sudah menyiapkan IC JRC 4558. Tentunya teman-teman sudah paham dengan pin atau kaki yang ada di IC ini teman-teman. Kami menyiapkan tang buaya sebagai penjepit agar mudah dalam visual atau gambarnya ya teman-teman. Dan ini sudah terjepit dan kami pun sudah menyampaikan identitas nomor 1 hingga nomor 8 sesuai urutan. Ini kaki posisi dibalik ya, IC-nya posisinya dibalik agar kakinya timbul ke atas untuk mempermudah penyolderan. Dan ini langsung saja kita solder. Sudah tersolder 1 IC pin 1 dan 2 dengan nilai 10 kilo. Kemudian menyusul kaki selanjutnya resistor 1 kilo sesuai di gambar ini, yaitu di kaki nomor 1 teman-teman, 1 kilo. Kemudian disusul elko 1 UF 25 volt. Ini intinya 1 UF nya volt bebas, bisa 16, bisa 25 dan bisa 50. Tempat posisi sudah jelas dengan negatif positif sudah tertera. Kemudian kita akan menyolder resistor 100 ohm sejajar dengan kaki 10 kilo, pas di bawahnya pin nomor 2. 100 ohm ya teman-teman ya. 100 ohm. Boleh 2 watt, boleh 1/4 watt, boleh 1 watt. Intinya nilai ohmnya harus sama, dan ini di pin 7 dan di pin 3 kaki nomor 3 sudah tersolder dan nilainya adalah 10 kilo. Lebih bagusnya ya memang 1/4 watt teman-teman, karena bentuknya kecil. Dan ini tidak ada yang panas sepertinya resistor walaupun 1/4 watt ya. Sudah tertulis fisik dan identitas dari komponen yang terpasang. Kemudian dilanjutkan ke komponen berikutnya, 100 ohm disolder menuju ke pin kaki nomor 3 sejajar dengan 10 kilo ya, yang di atas IC ini pin nomor 3 ya, 100 ohm nilainya. Disusul resistor yang disolder di antara kaki 6 dan 7. Nilainya adalah 100 kilo. 100 kilo ini menggunakan resistor 5 warna. Tentunya teman-teman harus paham resistor dulu. Kemudian disusul satu resistor lagi, yaitu 33 kilo, sesuai di gambar yang tertera saat ini. Ini sebuah pembuatan ya teman-teman ya. Kemudian disusul resistor 15 kilo 1/4 watt. 15 kilo 1/4 watt. Disusul lagi kapasitor 682. 682 boleh baru, boleh cabutan, entah dari mana bebas. 682 PF ya. Kemudian resistor 333 atau 33 nano. Ini sudah tertera, dan ini posisi tertera dan tidak sudah kami tayangkan bayangannya ya, seperti ini antara tertera dan tidak.
bisa teman-teman pahami. Kemudian kaki kapasitor 2 ini dijadikan satu, teman-teman. Dijadikan satu. Dengan adanya gambar ini semoga sudah jelas gambar komponen dan nilai komponen yang ada di sampingnya. Kemudian ini tegangan positif. Kabel merah ini tegangan CT 12 volt ya teman-teman ya. Kabel merah ini adalah positif dari tegangan untuk IC ini. Kemudian kabel kuning ini jalur negatif. Jalur negatif. Kemudian disusul bagian kaki kiri yang sebelah sini, ini untuk CT teman-teman ya. Untuk CT. Dan ini skema kami tampilkan. Monggo silakan di screenshot bagi yang butuh skema untuk penguat equalizer ini. Dan ini teman-teman, pemasangan dari rangkaian master volume untuk equalizer ini. Mari kita pasang. Di sini sudah jelas, yang kuning adalah negatif, merah positif, kemudian yang hijau ini adalah CT ya. Saya akan menyambung jalur CT terlebih dahulu untuk menuju ke outnya. Saya jadikan satu. Sudah. Ini sebagai out bertemu dengan out elko ya. Akan saya pasang outputnya dulu, jalur output yang sudah saya sediakan ini RCA untuk pembuat output baru ya. Akan saya solder terlebih dahulu bagian outputnya. Ini saya taruh sana dulu biar tidak mengganggu pemandangan. Output akan saya solder. Sudah nempel. Kemudian untuk groundnya atau CT akan kami solder juga groundnya. Kemudian saya akan menambah input musik. Dua kapasitor ini ya, dua kapasitor ini adalah sebagai input musik. Akan saya solder di sini. Input musik sudah tersolder. Menyatukan groundnya, tinggal menyatukan ground jadi satu dengan ground output ya. Ground jadi satu dengan ground output. Saya solder terlebih dahulu. Sudah tersolder, ground menjadi satu seperti ini teman-teman. Kabel hijau ini adalah kabel jalur CT ya, jalur CT. Untuk yang plus terlepas akan saya solder ulang. Set, sudah lengket seperti ini. Kemudian tindakan selanjutnya ialah mengambil equalizernya. Di sini saya akan merubah jalur out menjadi dua, khusus untuk channel sebelah kiri ya, khusus untuk channel sebelah kiri. Dan nanti akan saya bagi dua, antara middle dan treble akan saya ambil 6 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagian ini outnya sendiri, bagian ini outnya sendiri. Akan saya putus dulu. Terlebih dahulu kita lihat bagian belakang. Kita melihat antara 4 dan 6 ada di tengah sini. Kita lihat. Nah, jalurnya ada di sini ya. Ada di sini. Akan saya potong dulu antara 4 dan 6.
pakai tang potong boleh, pakai karter boleh. Saya memotong jalur ininya ya. Nah, saya potong dulu, melepas jalur atau memutus jalur. Sudah terputus ya, sudah terputus. Ada 4 potensio yang saya putus, bagian sini sudah terputus. Kemudian saya akan memutus bagian yang bawah. Yang bawah kita lihat sejalur dengan ini. Kita lihat ya, 4 ya. Ini saya balik posisinya. Posisinya saya balik 4. Saya putus pula bagian 4 ini teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4. Saya putus dulu agar hasilnya suara tidak tabrakan ya. Jadi outputnya berdiri sendiri. Sudah terputus. Agar lebih jelas kelihatan terputus, saya lebarkan pemotongannya. Sudah terputus. Ini cara membaginya ya. Jadi memutus 4 bagian potensio yang sebelah kiri, karena ini bagian bass. Kemudian tindakan selanjutnya, ini durasi agak panjang ya. Ini demi suatu penjelasan agar bisa dipahami. Rangkaian yang baru saja tersolder, ini walaupun posisinya seperti ini, kalau kita lihat dari awal tidak akan pusing ya. Kalau kita melihat dari pembuatan, ini akan saya lengketkan dulu ke papan PCB di sekitar belakang ini teman-teman. Ini hanya untuk dudukan ya. Saya akan lengketkan di bagian sekitar belakang ini saja. Sudah lengket, nunggu kering sebentar. Kemudian saya akan menambahkan lem di atasnya untuk memposisikan rangkaian ini agar terlihat jelas. Saya pasang sebelum kering di sini. Set, nunggu kering. Sambil nunggu kering, kita biarkan sejenak. Ini hanya untuk dudukan agar tidak lepas, agar posisinya terlihat jelas di sini. Kemudian saya akan menyolder di bagian potensio tadi. Ada 5 bagian di sini, ada 6 ya. Ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang saya pisah. Saya mengambil satu kabel untuk menghubungkan. Saya solder di sini. Sudah tersolder. Kemudian ini tadi larinya ke input negatif ya teman-teman ya. Input negatif ini sudah kami jelaskan tadi. Ada 2 resistor 100 ohm ini tadi. Yang atas ini input negatif, yang bawah ini input positif. Ini ya. Yang bagian ini lari ke input negatif. Akan saya solder terlebih dahulu. Resistor 100 ohm yang atas sudah nempel. Seperti ini kelihatan. Seperti ini ya. Sudah cukup jelas sekali. Resistor paling atas yang 100 ohm ya. Kemudian saya akan membalik terlebih dahulu dan akan menambah satu kabel di sini. Akan saya solder di bagian jalur yang saya putus. Bagian bawah ini tadi teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang sudah saya pisah tadi di sini. Kan saya solder di sini. Set. Nah, video sudah cukup jelas sepertinya. Ini larinya ke input positif. Akan saya balik dari sini biar pandangannya jelas. Saya memegang kabel yang warna putih ya, warna putih. Saya akan balik di sini. Nah, yang warna putih ini akan saya beri timah dulu.
Yang warna putih kedua ini akan terhubung dengan resistor input positif. Akan saya solder terlebih dahulu. Set. Sudah lengket seperti ini. Ini yang dari bawah tadi ya. Ini yang dari bawah. Kemudian yang ini dari atas. Seperti ini terlihat. Sudah terhubung, kemudian tinggal menyolder tegangan. Tegangan akan saya balik teman-teman. Akan saya balik terlebih dahulu. Dan saatnya penyolderan tegangan min plus dan CT-nya teman-teman. Jalur out sudah tersolder seperti ini. Kemudian saya akan menyolder bagian input teman-teman, inputnya ya. Dia mengambil dari pertemuan kapasitor ini sebagai input. Akan saya solder menuju input. Inputnya ada di sini teman-teman. Ini paling pinggir ini ya. Ini ground. Ini ground. Kemudian ini input. Inputnya jadi satu ya. Inputnya jadi satu. Kemudian ini sudah menjadi output yang baru teman-teman. Ini sudah menjadi output yang baru. Spesial output middle ada di sini. Spesial output middle ada di sini ya, spesialnya. Saya akan menyolder input keseluruhan ya, input. Input saya gabung karena inputnya satu ya. Saya gabung di sini. Inputnya satu, saya gabung di sini. Saya gabung di sini inputnya. Ini sebagai out, sebagai input. Selanjutnya akan menyolder outputnya ya, output untuk bus. Ini groundnya, kemudian ini output bus ada di sini. Sudah, output bus ada di sini. Akan saya balik terlebih dahulu. Ini output bus, ini output middle, dan ini input. Tinggal menyolder tegangan. Dan tindakan selanjutnya kita menambah kapasitor teman-teman. Kapasitor 104 ya, sudah jelas kapasitor 104. Posisinya disolder di antara ground dan titik ketiga ini ya, 1, 2, 3. Posisinya ada di sini. Akan saya solder terlebih dahulu teman-teman. Ini posisi ground dan nomor 3. Titik nomor 3 di sini. Seperti ini posisinya, sudah jelas ya. Seperti ini. Untuk membuang sedikit treble yang akan keluar dari out bagian busnya teman-teman. Dan sekarang saatnya menguji dari out yang sudah dibuat menjadi 2, yaitu ada 6 bagian untuk out middle dan treble dan 4 bagian sebagai bus dengan output sendiri-sendiri. Di sini in sudah saya masuki jack ya. HP sudah saya sediakan di sana. Dan saya akan memasukkan out bagian middle-nya dulu teman-teman.
out bagian middle-nya. Kemudian akan saya masukkan jack sebagai alat pendeteksi rekaman teman-teman. Akan saya masukkan ke HP yang saat ini sedang kamera on. 1, 2, 3. Untuk menguji bagian middle dan treble, sekarang kami akan menguji untuk out bagian bassnya teman-teman. Akan saya pindah dulu jalur outnya menuju out bass. Kemudian musik akan saya on setelah saya memasukkan jack ini teman-teman. 1, 2, 3. Itulah hasil pengujiannya teman-teman. Sebenarnya untuk frekuensi ini dapat dibuat-buat ya teman-teman ya. Tetapi ini pengujian dalam frekuensi yang masih bawaan yang tertera di equalizer jenis ini. Baik, sampai di sini dulu pengujian dan pembuatan dua out dari rangkaian ini. Jika terbantu, monggo silahkan tekan like dan komen. Salam satu hobi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.